Oke, teman-teman, kembali lagi di tanggal 15 dan, seperti biasa kita mulai dari Bitcoin terlebih dahulu dan untuk, sekarang BTC, udah running berapa persen nih? Iya 6% lah. Dan untuk bola sih masih sama ya, nggak ada pergerakan, nggak ada perubahan apapun. Untuk sell aku antisipasi masih di atas. Kalaupun gagal aku bakalan tunggu di FVG. Jadi untuk sekarang masih belum ada perubahan dan tetap aku masih posisi long, tapi aku udah partial teman-teman karena udah setara 1:1. Sebentar aku cek ya. Oh iya, bener. Udah 1:1 aku udah partial dan masih belum ada perubahan. Cuman kalau melihat pergerakan sekarang ya, coba aku cek pada time frame 1 jam. Di sini masih ada demand pada time frame 1 jam ya teman-teman. Di sini. Ya, untuk dari analisa aku pada time frame 1 jam sih semoga ada rejection di area ini. Oke, gak ada perubahan deh teman-teman. Lalu kita lanjut ke XAU langsung aja ya. Nah, untuk XAU dengan skenario kemarin, bentar aku cari di hari Senin, berarti mulainya dari sini. Oke. Jadi di hari kemarin, sebentar aku cek M5 untuk area support sih semua dijebol ya teman-teman. Sebentar. 1, 2, 3. Ngapain aku hapus? 1, 2, 3 gagal. Oke. Jadi untuk di EXO minggu kemarin ada gagalnya. Lalu aku ingin hapus ya teman-teman, karena secara nggak langsung aku juga apa ya, kaget gitu teman-teman. Dengan pergerakan kemarin itu bisa sampai berapa pips nih? Berapa nih, bentar aku hitung ulang. 3.300 pip. Gila nggak tuh? Ya kalau aku sih bilang sih gila juga ya. Nggak expect lah bisa sampai sedalam itu. Mungkin karena faktor perang atau geopolitik yang masih kebijakan lah. Kebijakan masih labil oleh Bapak, kita ngomongin US aja lah ya. Karena aku takut kena ban teman-teman. Kita lanjut analisa dan aku pengen hapus. Untuk FVG sih masih tetap aku bakal mencari posisi sell di area FVG H4. Nah, sekarang aku bakalan mulai di time frame 1 jam. Sebenarnya di sini juga bisa sih. Ini adalah di area ini loh. Sebentar aku hapus. Nah, aku ganti 50%. Sebenarnya di area ini juga bisa, teman-teman. Kalau aku perhatiin ada supply pada time frame berapa nih? 1 jam. Kalau kita lihat time frame kecil ya ada supply. Nah, setelah terjadinya penurunan yang cukup signifikan, dia tuh cukup cerdas ya. Ngambil area liquidity atau inducement lah terlebih dahulu. Nah, dengan catatan ini ada peluang dan di sini kalau kita perhatikan pada time frame 1 jam, di sini ada breaker teman-teman. Nah, breaker ini menghasilkan FVG atau imbalance. Nah, di sini juga bisa. Jadi kurang lebihnya ada 1, 2, dan 3. Ada 3 area untuk sell. Nih FVG. Si macro structure. Nah,
Kesimpulannya gini teman-teman, harga ini, sebelumnya kan mencakup area liquidity. Nah, pergerakan harga kan yang sedang terjadi di sini, itu ini adalah low, ini dia buat high, dia buat higher low, dan dia buat high terbaru. Nah, secara nggak langsung ini adalah high yang valid karena secara pergerakan dia itu memberikan harga yang cukup impulsif gitu loh teman-teman. Nah, dari pola market structure ini, kita bisa menandai gitu loh. Ini adalah pola untuk sell. Karena apa? Cukup jelas alasannya. FVG dapat, MSS dapat, liquidity dapat. Tapi secara peluang ini cukup probability gitu loh. Nah, makanya aku mau mengambil posisi di area ini dan di H4. Jadi itulah reason ya kenapa aku mengambil. Sebentar. Nah, ini aku hapus ya. Aku udah jelasin kenapa aku ambil sell di area ini. Untuk area buy, sebenarnya di sini juga bisa teman-teman. Kalau mau coba kayaknya aku mau coba di breaker ini deh. Terlalu banyak entryan deh, 3 aja cukup lah ya. Kalau aku sih nggak perlu banyak-banyak ya teman-teman. Paling nggak tuh seminggu itu paling nggak 1 hari 2 atau 3 lah. Nah, di sini juga ada demand. Kalau aku bilang ke teman-teman sih ya candle kejepit lah. Coba kita cek pada time 4 jam. Oh iya betul. Ada demand ya teman-teman. Kesimpulannya kenapa sih bisa dikatakan demand? Di sini ada base rally. Dia membentuk base lalu rally. Secara nggak langsung pergerakan harga adalah retracement. Gitu ya. Sederhana aja lah. Bentar. 4 jam, 1 jam udah cukup kuat. Oh iya, di sini ada support. Aku hapus deh teman-teman karena aku mau ingin mengambil poin pentingnya lah, support pada time frame daily itu dapat di harga 4070. 4070 lah ya. Itu ada support daily. Lalu next sebentar. Di sini juga bisa sih. Di harga 4150. Sebentar aku cek. Atau perlu aku ukur pakai Vibo ya? Mungkin dapat area entry. 18 ini 05. Kayaknya aku bakal ngambil setelah sweep ini deh. Karena apa? Di sini ada FVG pada time frame 1 jam. Coba kita ukur ulang. Kalau kita pakai FVG ini apa bertepatan di pada golden ratio? Jawabannya iya. Nah, kalau dengan konsep seperti ini teman-teman, aku bakal memperkecil area itu di sini. Ambil di body. Nah, ini kan range-nya 30 pips ya. Ya kurang lebihnya aku bakal mengambil di sini. Untuk next. Ya, berapa sih? Tadi range-nya 30 dengan segini. Kalau aku ingin mengambilnya ya udah pada ekor atau week. Ya sebenarnya persepsi masing-masing ya. Oke. DM 30 di sini ada resisten sebelumnya. DM 15 coba aku cek ulang. Oh iya betul. Ini ada resisten teman-teman.
Coba aku cek, berapa pips ini, 100 pip. Jadi aku bakal ngambil di area ini teman-teman, karena cukup jelas reasonnya ada FVG dan ada yang namanya, resisten backup support gitu loh, pada time frame kecil. Kalau kita pakai M5, ini dia cukup jelas. Dan di M15 benar-benar sangat jelas karena ini, apa ya, pergerakan bukan biasa gitu loh. 2 candle bisa sampai 950 pips. Dan secara nggak langsung ini adalah valid breakout yang menghasilkan imbalance. Jadi aku hapus, aku anggap support lah ya, dan demand itu berada di bawah. Atau kalau teman-teman pengen take dengan resiko kecil, yaitu ambil di sini. Kenapa bang ambil di sini? Karena secara nggak langsung dengan kita mempersiapkan resiko itu hanya 150 pips. Dan bagi aku 150 pips itu bukan hal yang kecil dan yang besar. Tetapi aku melihat 150 pips itu apa ya, middle atau sedang lah. Aku masih bisa terima teman-teman. Oke, untuk pun posisi sell itu ada 3 area dan buy itu ada 1, 2, 3. Dan aku rasa sih cuman cukup itu aja, nggak perlu panjang-panjang dan aku udah jelasin kenapa aku bisa entry di area-area yang sudah aku marking. Dan thank you teman-teman yang masih nonton, aku akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.